banget ya absensinya. Langsung ini aja ya teman-teman absensinya di download materinya ya. Saya setting aja ya. Banyak banget. Yang udah download, download ulang Pak ya. Ya, download ulang ya. Sorry ya. Saya lupa ternyata banyak banget mahasiswanya. Tapi kalau disebutin satu-satu harus ya juga ya. Bisa. Ya, silakan download materinya. Yang sudah download tadi diulang download lagi karena tadi belum saya setting ya. Ternyata banyak banget. Tapi ini kira-kira hadir semua nggak? Jangan-jangan download materi aja tapi nggak ikut Zoom. Hmm. Malam Pak. Pak, sorry udah absen belum ya? Selamat malam. Absennya download materi ya. Oh oke Pak. Karena banyak banget mahasiswanya ini. Silahkan di download. Sudah Pak. Thank you Pak. 20 belum ada setengahnya nih.
Bisa kita mulai, teman-teman. Ya, sebelum kita mulai, mungkin saya akan menginformasikan sebenarnya ini yang untuk yang kelas reguler ya. Tapi nggak apa-apa, saya infoin aja. Kali aja ada yang mau ikut ya. Jadi tanggal 16 Mei, minggu Jumat depan berarti ya, tanggal 16. Itu kalau yang kelas reguler mungkin ikut kelas ini ya, kelas workshop ini, workshop offline. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang berminat ikut workshop juga silahkan ya. Nah, ini pengalaman eh, Pemkot Tangsel ya, di Skominfo ya terutama. Ini migrasi tentang IPv4 ke IPv6. Jadi jadwalnya di hari Jumat tanggal 16 Mei itu jam 2 temennya. Mungkin kalau yang kelas eksekutif kerja ya, jadi nggak mungkin bisa hadir ya kalau kerja. Kalau kerjanya di shift mungkin kemungkinan bisa aja gitu ya. Gitu. Info itu aja sih ya teman-teman. Terima kasih. Ya, sekarang kita pertemuan. Ya, sebelum lanjut ke pertemuan 4, ya mungkin eh, di pertemuan selanjutnya, sebelumnya, sorry, kita akan coba bahas sedikit ya, karena biar nyambung ya, teman. Stop share dulu. Matikan. Udah tampil ya teman-teman ya. Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, di pertemuan 2 ini mungkin teman-teman sudah baca ya. Jadi ada perkembangan komputer teman-teman ya sebelum tahun 40-an. Itu juga kita sudah bahas ya di forum ya teman-teman. Kenapa komputer itu eh, apa Abakus atau apa Cipoa ya, atau kalau ini mah kalau di kita mah terkenalnya Sempoa ya teman-teman ya, Sempoa, Cipoa gitu ya. Terus kalkulator itu ya, kenapa dimasukkan ke dalam perkembangan komputer gitu ya. Jadi memang eh, apa kalau komputer itu kan membacanya itu angka ya teman-teman, 0 dan 1 gitu ya. Bilangan biner ya teman-teman ya. Eh, Kemudian memang awalnya juga si komputer itu dibuat itu memang untuk apa namanya perhitungan gitu ya awalnya gitu. Jadi eh, makanya disebut perkembangan komputer gitu ya si kalkulator tersebut gitu. Nah kemudian mungkin sudah melihat seperti
apa gitu ya, generasi pertamanya gitu segede gaban gitu ya, gede banget gitu ya. Ini generasi pertama ya. Kemudian ini generasi kedua sudah mulai ada batch-nya ya, batch processing. Jadi sudah ada kayak antrian apa kartu-kartu gitu ya. Kemudian ini generasi ketiga ya, ini juga sudah mulai bisa digunakan beberapa user gitu ya. Kemudian ini sudah mulai online lah ya. Kemudian generasi keempat ini sudah tapi ini masih CLI ya, masih command line ya, masih command line. Kemudian ini generasi keempat ini sudah GUI ya, atau graphical ya, sudah ada tampilannya gitu ya. Nah ini perkembangannya ya. Jadi mulai dari tahun 40-an itu belum ada sistem operasinya ya. Kemudian tahun 55 itu sudah batch processing ya. Kemudian 69 itu sudah multi user, multi programming ya sistem operasinya. Kemudian ini sudah eh, grafikal gitu ya. Sudah seperti yang teman-teman gunakan sekarang gitu. Gitu ya. Nah, kemudian ini juga manajemen proses, teman-teman. Jadi nanti di pertemuan keempat juga kita akan bahas proses gitu ya. Apa itu proses gitu ya. Jadi proses itu program yang sedang dieksekusi, teman-teman. Jadi eh, di sistem operasi itu sudah barang tentu atau sudah pasti akan membahas proses gitu ya. Karena kita pada saat menyalakan komputer gitu ya, menghidupkan komputer ya, itu sudah bicara proses gitu teman-teman ya. Ini kalau perbedaan programnya, kalau programnya itu kumpulan instruksi yang ditulis ke dalam bahasa yang dimengerti sistem operasi gitu ya. Jadi kayak apa namanya, perintah-perintah ya, perintah-perintah yang ditulis gitu ya. Kalau eh, yang kita tahu itu ada bahasa assembler ya, bahasa assembly ya. Nah, itu juga itu sebuah program, teman-teman ya. Kemudian, nah ini diagramnya, jadi dia ada beberapa status di proses itu ya, ada new, ada running, ada waiting ya, ada ready, ada terminate. Mungkin teman-teman juga sudah baca ya. Ini PCB ya, ini beberapa apa namanya eh, proses ya, ada status proses, ada program counter gitu ya, ada CPU registernya gitu ya, ada informasi penjadwalannya, gitu. Ada informasi manajemen memorinya, ya, ada akunting gitu ya, ada informasi status input outputnya ya. Kemudian ini juga ada pengalihan gitu ya, ada pengalihan proses di mana di sini eh, disebabkan karena suatu proses meminta operasi input output gitu. Misalnya membaca berkas gitu ya. eh, Perintah lah ya. Misalnya kita mau buka apa gitu ya. Jadi, jadi ada pengalihan. Jadi kalau misalnya eh, di sini ada beberapa apa namanya tipe lah ya, proses switch ya, pengalihan prosesnya. Jadi yang pertama ini ada one program counter. Jadi dia eh, proses switch-nya itu berurutan gitu ya. Tapi kalau for program counter itu dia ada masing-masing gitu ya. Nah, ada juga yang time gitu, yang time series ya prosesnya. Jadi kalau misalnya contohnya ya menggunakan inputan keyboard gitu ya, ataupun pergerakan mouse dari pengguna komputer terjadi kesalahan eksekusi proses ataupun jatah waktu eksekusinya sudah habis. Itu ya. Kalau itu kalau menunggu suatu event itu ya, itu pengalihan.
Nah, ini juga penyebab pengalihan gitu ya. Penyebab pengalihan itu ada beberapa ya. Ada interupsi ya. Interupsi itu kalau eh, apa ya? Kalau kita sebut itu kayak eh, penundaan lah gitu ya. Bisa ya. Bisa dikatakan penundaan ya. Kalau di sini mungkin lebih tepatnya itu ada eh, kesalahan, ya. Kesalahan akses memori ya. Itu ataupun ada kesalahan dari input outputnya gitu ya. Misalnya dari saya salah klik misalnya gitu ya, ataupun dari timernya juga bisa di disebab apa di terjadi interupsi gitu ya, bisa terjadi interupsi. Nah ini juga nanti akan dibahas di pertemuan keempat. Gitu ya. Kemudian ada juga trap ya. Trap itu interupsi yang dipicu oleh terjadinya kesalahan eksekusi atau kondisi khusus exception dari proses yang sedang running. Jadi dia lagi running gitu ya. Kemudian eh, ada kesalahan, nah itu disebut trap. Gitu ya. Jika kesalahan fatal maka dilakukan pengalihan eksekusi ke proses lain atau yang disebut dengan proses switching. Proses switching tadi ya. Kemudian ada juga sistem call atau supervisor call ya. Nah ini merupakan pemanggilan layanan operasi oleh proses yang sedang running. Nah, kemudian sistem call ini menyebabkan aliran eksekusi berpindah ke kode instruksi kernel versi lainnya. Contohnya, kalau sistem call ini eh, misalnya untuk berkas lah ya misalnya ya. Sering pengguna program harus memberikan data atau parameter ke OS yang akan dipanggil. Jadi kalau misalnya kita mau baca ya, mau baca file gitu ya, nah itu harus ada buffernya, max size-nya gitu ya, ada file ID-nya gitu. Ini kalau pada Unix itu teman-teman. Nah, kemudian ini penciptaan proses gitu ya. Ini bisa dibaca ada kedudukannya gitu ya. Nah, ini pertemuan kedua ya. Dari pertemuan kedua kira-kira ada pertanyaan teman-teman? Aman lah ya. Karena teman-teman pasti sudah membaca. Nah, kemudian ini ada praktek kan ya, teman-teman ya. Kemarin ada praktek virtual box ya. Ada yang masih masalah nggak kira-kira teman-teman? Ya, silahkan Mas Muhammad Faris. Virtual box. Selain virtual box, ada yang tahu nggak apa lagi yang bisa virtualisasi? Ada yang tahu, teman-teman? VMware, Pak. VMware. Kemudian apa lagi? Kira-kira selain VMware, tadi Ferdiansyah ya, Iya, Pak. Hyper-V, Pak. Hyper-V. Oke, ada lagi Demo. Kemu. Terus kalau yang di Linux, LXC, LXD. FD terus kayaknya hafal banget nih. Di jaringan ya, Pak siapa? Pak Jema ya? Siapa sih? Saya helpdesk, Pak. Helpdesk. Mantap. Hyper-V ya. Eh, kalau Proxmox Proxmox based on LXC dia, Pak. gitu ya.
terus Citrix, Citrix. Nah, saya nggak tahu deh tuh. Sen, Belum pernah, ya belum Sen pernah Citrix lihat. Pak. Saya belum pernah lihat. Eh, ada lagi Pak? Yang pernah saya pakai itu sih Pak. Itu ya. Siap. Terima kasih Pak Jem. Oh, Pak Jem helpdesk di mana Pak? Digital Realty bersama Pak. Digital Realty bersama di mana itu? Kalideres, Jakarta Barat. Oh, di Jakarta. Wah, luar biasa. Udah lama Pak? Kurang lebih hampir 2 tahun Pak. Ah, siap. Oke, sukses ya Pak Jem. Jadi nanti mohon koreksi ya Pak Jem kalau saya salah. Kita sharing aja ya. Jadi memang pasti teman-teman lebih berpengalaman juga ya di apa namanya di server gitu ya, di sistem operasi gitu ya. Jadi memang pengalaman lebih lebih mahal ya, lebih mahal lah ya daripada apa namanya sebuah teori ya. VirtualBox tadi ada yang chat kayaknya. Pak virtual saya agak lag. Itu salah settingannya atau gimana ya Pak? Lag-nya itu gimana nih? Pada saat ngebuka VirtualBox-nya atau pada saat install Ubuntu-nya? Mas Sultan Abdul Fattah. Jadi gini, jadi kalau di VirtualBox itu kan kita bisa setting ya, teman. Bentar ya. Bentar ya, nggak apa-apa ya, kita bahas sebentar ya. Karena ini nanti VirtualBox-nya kepake buat praktek di Ubuntu-nya gitu. Jadi jangan dihapus dulu VirtualBox-nya ya. Kalau memang ada yang sudah pakai Linux Ubuntu-nya, OS-nya gitu di laptop, ya nggak usah lagi. Kan pada saat new di sini gitu ya, kita bikin VM baru gitu ya. Nah, nanti di sini kita bisa setting eh, apa namanya RAM-nya, teman-teman. RAM-nya mau kasih berapa gitu ya. Kemudian CPU-nya juga mau kasih berapa. Ya, jadi ini juga menentukan. Jadi emang defaultnya biasanya dua ini ya, 2 giga ya biasanya. Makanya kita bisa naikin ya. Kemudian di sini juga defaultnya 1. Jadi kita bisa naikin. Kalau yang laptop saya kan 16 nih gitu ya. Ini bisa kita naikkan lah ya. RAM-nya juga kita udah 16 laptopnya gitu. Kira-kira nge-lag-nya di mana, Mas? Dia bukannya sih lancar ya, Pak, tapi responnya itu delay. Delay. Bisa share screen mungkin, Mas Sultan? Mungkin teman-teman yang lain bisa bantu pribadi. Izin masuk ya Pak. Kalau delay kayak gitu biasanya gini Pak. Kalau VirtualBox kan kita ngikutin VGA bukan VGA ya Pak, yang ngikutin spek komputer kayak misalnya RAM-nya terus prosesornya juga. ya Kalau misalnya ngaruh. RAM-nya 2 kita masang VirtualBox, waduh jangan deh, bahaya banget. Iya, Soalnya percuma gitu Pak kalau ya minimal 4 GB RAM atau 8 lah 8 GB gitu. 6 GB betul. udah enak sih Pak dipakai buat VirtualBox. Betul, betul. Sudah pasti ya, karena dia memang butuh agak besar ya. Emang berapa Mas Sultan RAM-nya? RAM total sih ada 12 GB ya Pak. Total itu berarti dia dipisah-pisah ya. Maksudnya ada beberapa RAM-nya gitu di PC. PC apa laptop? Laptop saya emang 12 GB sih. Oh.
boleh share screen? Waduh, Lemotnya di mana? saya lagi di luar, Pak. Oh, oke oke. Ya, kemungkinan kalau misalnya bukan dari RAM, ya, eh, yang saya tadi sampaikan mungkin ya, atau buka menu kayak tadi gitu ya, itu nge-lag juga nggak? Mana tadi ya? Bentar. Misalnya buka ini nih, ini kan udah kebuka nih, kemudian ngeklik new aja lama banget gitu, gitu nggak Mas? Atau Maksudnya pas gininya udah di cepet? startnya tuh, Pak. Oh iya, mungkin settingan di sininya kali. Di hardware-nya dikasih berapa? Di RAM Saya set sama saya set di 5 giga sih. di 5 CPU-nya. 1. CPU-nya ada berapa di situ? CPU-nya berapa ya? Duh, lupa, Pak. Ya, coba aja kasih 2. Nanti saya coba lagi deh, Pak. Ya. Memang dia agak lama juga kalau misalnya apa CPU-nya 1 terus kita kasih RAM-nya 2 itu lama. Lama itu startnya. Bisa 40 menit lah, 45 menit baru selesai kali install Ubuntu-nya. Itu. Saya udah coba 2 giga 1 CPU itu lama banget. Itu ya. Walaupun RAM kitanya kencang gitu ya, 16. Tapi karena kita sudah kasih yang tadi kecil, dia lama. Ada lagi? Mas Sultan nanti coba lagi ya. Baik, Pak. Ada lagi nggak? Aman lah ya. Yang lainnya aman. Ini 32 orang doang loh. Pada kemana ya 20 orang lagi ya? Ada yang tahu nggak? Atau ini nggak semuanya aktif ya? Banyak banget padahal di sini. Eksekutif. Tuh ada berapa nih? 60. Ada 60 orang. Banyak banget ya. Terus tadi belum selesai tadi ya. Tapi udah praktek semua ya teman-teman. Oh ini tentang bahas tentang VirtualBox aja lah ya. Nah eh ini kelebihan Ubuntu ya teman-teman ya. Ya, ada kelebihan Ubuntu juga, ada kekurangannya. Ini sepakat nggak nih kekurangan Ubuntu itu kurang dukungan dari Adobe teman-teman. Adobe tahu ya Adobe. Adobe tahu nggak? Adobe Acrobat, Adobe eh, apa? Apa itu namanya? Photoshop, Adobe ada Photoshop, Adobe Photoshop, Adobe itu yang satu lagi yang buat apa? Premiere. Desain Premiere buat Premiere, iya iya betul Premiere terus banyak lah ya Adobe ya. ya banyak. Nah sepakat nggak tuh Ubuntu belum ada belum mungkin ada versi 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 lainnya, ya versi versi ya lainnya betul ada. versi lainnya ada betul sepakat ya tapi kalau memang Adobe emang belum bisa ya diinstal di Linux Ubuntu ya seperti Betul, itu. betul.
teman-teman. Ya, oke. Mas Puspo Hidayat. Mas Puspo kerja di mana? Saya di PT Solusi Intek Indonesia. Lulus Sintek. Di mana itu? Hmm, Di Bekasi. Oh, di Bekasi. IT, Iya. jaringan. Enggak sih. Apa tuh? Eh, Bisnisnya sih ada, software juga ada di sini, Oh, macam-macam. oke, oke, oke. Mungkin lebih ke apa tuh namanya kalau yang kayak developer ya? Ya, ada divisi developernya juga ada. Developer. Siap, siap. Sukses ya, Mas Puspo. Sama-sama. Kemudian eh, ya ini ya. Jadi yang Ubuntu itu sudah ada versi desktopnya teman-teman ya. Yang kita coba install itu udah versi desktop ya. Tidak jauh berbeda lah dengan Windows lah ya. Secara secara apa? Kasat mata ya. Tapi dalaman-dalamannya pasti beda. Kemudian ada Ubuntu server juga ya teman-teman. Yang biasa apa misalnya buat web server ya atau buat yang lainnya ya buat file server buat yang lain ya kemudian Ubuntu Cloud juga ada kemudian ada Ubuntu Netbook juga ada gitu ya yang untuk laptop mini kemudian nah ini ada Kubuntu ya ini versi apa namanya versi Ubuntu yang menggunakan desktop KDE ya Kubuntu KDE ada yang tahu ya sebelum selain KDE apa teman-teman desktopnya Genom ya benar nggak sepakat nggak Iya betul, pakai Canon. Genom ya ada lagi nggak Ada Unity, Pak. Buji juga Unity ada. itu ya oke mungkin teman-teman juga lebih paham lah ya kemudian saya apa error status object name not found status object name oke bentar ya kemudian ini ada Xubuntu ya Xubuntu ini desktopnya pakai XFC ya saya kurang paham tuh kemudian ada Lubuntu juga ya itu LXDE gitu ya jadi ada macam-macam lah ya teman-teman nah tadi mana yang errornya pas apa mas itu status object no name not found itu pas mau nge-create Iya, Pak. boleh share screen nggak Boleh, Pak. biar kita Eh, tangani bareng-bareng yang masih oke. kendala silahkan yang masih kendala Sudah kelihatan, Pak. sudah Oke. Begini, Pak, errornya. Pas oh mau start. make sure the kernel module ini kamu coba deh ini kamu ada instalan dua nggak ada Oh, dua instalan nggak Oracle-nya gitu, Pak. Apa? VirtualBox-nya coba VirtualBox-nya. di Gimana? itu di apa dilihat di control panel di iya dia program coba lihat itu program tuh ya ada dua nggak coba oh Satu, Pak. satu ya Iya. 76 coba dijalankan coba coba lihat settingannya itu ya file itu coba bikin baru aja new
Oke. Ini ISO, ISO-nya eh harus diselet ya? Nggak ada soalnya. ISO-nya udah download belum? Belum, Pak. Belum tahu lagi. Oh, oke. Gimana Pak Berat- downloadnya? Ada di ketik aja download Ubuntu. Tapi gede itu. Nanti nanti bisa dicoba ya. Oke. Linknya Oh itu ini. ya. Mm-mm. Oh, gede ya. Ya. ISO, ISO Jangan yang itu, jangan yang itu. yang Masa ISO. salah? Itu mana tadi? Gedein apa, Mas? Ke atas, ke atas. Terus kalau nggak langsung ISO aja cari di itunya di apa? Di Google-nya. Nah, nah itu. Kayaknya sih nggak apa kemarin linknya. Ubuntu server. Nggak ada. VM ini kali ya. Ada yang udah berhasil belum? Gimana ya caranya? Link download saya share Mas itu. Hmm. Ini kali ya. Di chat Zoom Mas. Saya share link downloadnya. Oke. Yang tadi juga ISO kan yang tadi pertama coba deh cek. Itu juga udah benar. Nah Ini. itu pilih yang ISO yang tadi Mas. Pilih yang file ISO atas yang desktop. Oh ini ya. Iya. AMD. Ya, yang di bawah start. Oke. 6 GB, 6 giga ya. Oke dah. Makasih Ya, ya Pak ya. itu nanti dicoba ya. Oke Pak. Yuk terus masukin itu. Oke Terima kasih baik. Mas Jema infonya. Ya terima kasih Mas. Jadi kalau yang belum install, yang belum download, di materi saya salah salah link ya itu. Ternyata linknya yang dulu pakai Linux Mint. Jadi dulu itu kita terlalu berat gitu ya download download Ubuntu. Jadi akhirnya ke Linux Mint teman-teman ya. Jadi install Linux Mint di VirtualBox-nya gitu. Yang kemudian akhirnya di minggu berikutnya saya minta download lagi gitu download Ubuntu-nya. Oke, ada lagi yang kendala teman-teman? Nih, izin saya copy di ini aja ya.
Iya ya, berarti sekarang masuk ke pertemuan keempat. Eh, Tadi kita sudah sempat bahas tentang proses gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam penjadwalan proses gitu. Jadi proses di sistem operasi itu memang harus ada penjadwalannya ya, teman-teman. Karena kalau tidak ada penjadwalannya akan berantakan gitu ya di sistemnya gitu. Nah, kita akan coba bahas tentang kriterianya, kriteria penjadwalan ya, penjadwalan proses, kemudian tipe-tipenya, kemudian strategi, kemudian ada algoritmanya juga gitu. Nah, penjadwalan di sini ya itu direpresentasikan dalam bentuk antrian yang disimpan sebagai linked list dan berisi pointer awal dan akhir PCB. Nah, tiap-tiap PCB ini memiliki suatu pointer field yang menunjuk ke proses berikutnya. Itu ya. Jadi dia seperti antrian lah gitu ya. Seperti antrian, kemudian ada list-listnya gitu ya. Di dalam penjadwalan proses tersebut. Gitu. Jadi kalau penjadwalan itu kan sudah pasti tentang timingnya gitu ya, kapan harus dijalankan gitu ya, kapan harus berakhir gitu ya. Nah itu termasuk ke dalam jadwal ya, jadwalan. Nah penjadwalan ini ya, merupakan kumpulan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Nah, ini apa namanya kaitannya dengan urutan ya, urutan kerjanya. Jadi mau siapa duluan gitu ya. Nah, penjadwalan bertugas memutuskan di sini proses yang harus berjalan, proses mana dulu nih yang harus berjalan gitu ya. Kemudian kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan gitu ya. Nah, ini tugasnya si penjadwalan gitu ya. Nah, ini kebayang ya sama kita kalau misalnya rebutan lah gitu prosesnya gitu ya, tidak dijadwalkan gitu. Yang terjadi mungkin bisa ngeheng ya, bisa apa namanya panas gitu ya, karena dia tabrakan misalnya prosesnya gitu ya. Mungkin kalau berlebihan juga ya, walaupun sudah dijadwalkan. Ini menurut pengalaman ya, misalnya kita buka beberapa aplikasi gitu ya, yang berat-berat lah semuanya. Mungkin dia sedang proses apa mau buka aplikasi gitu ya, kemudian harus kita tiban lagi dengan aplikasi yang berat gitu ya. Itu dia juga akan butuh proses gitu ya. Kemudian kita tiban lagi gitu mungkin akan eh, apa namanya masalah juga gitu ya, walaupun sudah dijadwalkan. Ya, karena dia timingnya kan berat ya, si apa si buka aplikasinya itu kan butuh waktu juga yang lama. Nah, kemudian ini kriteria penjadwalannya. Ya, jadi ada adil ya teman-teman, ada fairness. Adil di sini proses-proses diperlakukan sama gitu ya maksudnya ya. Jadi mendapatkan jatah waktu layanan pemroses gitu. Ya, jadi tidak ada proses yang tidak kebagian layanan pemroses gitu. Jadi dia ketika ada proses tuh harus ada statusnya gitu ya, ada mau dia ready gitu ya, atau apa namanya eh, selesai gitu ya. Nah itu harus harus ada itu gitu ya, yang tidak kebagian layanan ini sehingga mengalami starvation. Ya. Starvation ini kondisi bahwa proses tidak pernah berjalan karena tidak dijadwalkan karena tidak dijadwalkan untuk berjalan gitu. Jadi dia tuh stuck aja gitu. Prosesnya itu nggak pernah dijalankan gitu. Nah, sasaran penjadwalan seharusnya menjamin setiap proses mendapat pelayanan dari pemroses secara adil gitu. Nah, itu
tadi starvation ya, starvation. Jadi dia tidak pernah berjalan gitu ya, prosesnya tidak dijadwalkan. Nah, makanya sifatnya adil ya. Jadi semua proses pasti kebagian gitu. Intinya itu. Kemudian ada efisiensi teman-teman ya. Efisiensi atau utilisasi pemroses yang dihitung dengan perbandingan atau rasio. Ya, waktu sibuk pemrosesnya gitu ya. Kemudian total waktunya berapa lama gitu ya. Sistem komputer secara keseluruhan gitu. Nah, sasaran penjadwalan adalah menjaga agar pemroses tetap dalam keadaan sibuk sehingga efisiensi sistem komputer mencapai nilai maksimum. Jadi di sini maksudnya apa? Semua proses gitu ya. Semua proses itu kebagian gitu ya. Kemudian apa? Harus efisiensi gitu ya. Jadi harus apa namanya? Harus eh, mencapai nilai maksimum lah gitu ya. Jadi gimana ya? Efisien gitu. Kemudian kalau misalnya kita lihat di sini ada perbandingannya, ada perbandingan waktu sibuk si pemroses atau rasionya ya, waktu sibuk pemroses dengan total waktunya gitu. Jadi dia dibandingkan tuh ya. Nah itu efisiensi teman-teman. Istilahnya kalau di apa namanya tidak sia-sia lah gitu ya, efisien ya, gitu ya. Jadi tidak ada yang apa tidak ada yang nganggur gitu jadi memang harus harus dioptimalkan gitu di apa pemrosesannya gitu. Nah itu efisien teman-teman. Nah kemudian ada waktu tanggap ya, response time ya. Nah ini waktu tanggap ini berbeda ya, ada sistem interaktif dan sistem real time itu waktu nyata. Nah waktu tanggap pada sistem interaktif ini didefinisikan sebagai waktu yang dihabiskan dari saat karakter terakhir dari perintah dimasukkan atau transaksi sampai hasil terakhir muncul di layar atau terminal. Nah, waktu tanggap ini disebut juga terminal response time. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ketik di terminal gitu ya, ketik di terminal itu sampai karakter terakhir itu dia apa namanya eh, disebut waktu tanggap gitu ya, disebut waktu tanggap. Jadi pada saat kita berkomunikasi atau interaksi gitu ya, lagi ngetik misalnya di terminal itu terminal response time namanya, gitu ya teman-teman. Kemudian waktu tanggap pada sistem real time. Ya, ini real time. Waktu tanggap didefinisikan sebagai waktu dari saat kejadian, ya, internal atau eksternal sampai instruksi pertama rutin layanan yang dimaksud dieksekusi. Disebut juga event response time, ya. Sasaran penjadwalannya adalah meminimalkan waktu tanggapnya. Kalau ini real real time juga gitu ya, real time. Jadi pada saat kejadian gitu ya, itu langsung ditanggapi gitu. Nah, itu waktu tanggap secara real time. Kemudian ada turnaround time. Jadi waktu yang dihabiskan dari saat program atau job mulai masuk ke sistem sampai proses diselesaikan sistem. Nah, waktu yang dimaksud adalah waktu yang dihabiskan di dalam sistem. Diekspresikan sebagai penjumlahan waktu eksekusi. Ya, waktu eksekusi plus waktu menunggunya. Nah, ini turnaround time. Gitu ya. Sasarannya meminimalkan turnaround time. Jadi, kalau turnaround time ini total dari waktu eksekusi plus waktu menunggunya. Gitu ya. Jadi, makanya di sini waktu yang dihabiskan. Gitu ya. Turnaround time. Ya. Kemudian ada throughput. Nah, ini jumlah kerja yang dapat diselesaikan dalam satu unit waktu. Jumlah kerja yang dapat diselesaikan dalam satu unit waktu. Cara untuk mengekspresikannya,
Ini dengan jumlah job pemakai yang dapat dieksekusi dalam satu unit atau interval waktu. Ini sasarannya memaksimalkan jumlah job yang diproses per satu interval waktu, lebih tinggi angka throughput, lebih banyak kerja yang dilakukan sistem. Gitu ya. Jadi throughput ini jumlah job ya. Jumlah job yang dapat diselesaikan dalam satu unit waktu. Nah, itu throughput. Nah, di sini juga ada tipe-tipe penjadwalannya, teman-teman. Tipe-tipe penjadwalan itu ada jangka pendek, ada jangka menengah, ada jangka panjang. Ya. Jangka pendek atau short term scheduler ya. Kemudian ada jangka menengah, medium term scheduler ya. Kemudian ada long term scheduler. Kita lihat kalau dari gambarnya di sini yang jangka panjang ini melayani batch ya. Mulai dari batch QU ya. Kemudian kalau yang jangka menengahnya ini dia bisa apa namanya dari perpindahan suspend ya, suspend ready QU gitu ya, atau dari suspend block QU menjadi suspend ready QU gitu ya. Ini menengah. Kemudian kalau yang jangka pendeknya itu yang dari ready bisa langsung ke CPU gitu, makanya dia disebut jangka pendek gitu ya. Gitu ya. Jadi dari gambarnya saja kita sudah tahu gitu ya, kalau yang jangka panjang itu berarti yang di awal, kemudian yang menengah itu yang bisa jadi dia kena suspend misalnya gitu ya, di suspend antriannya gitu ya. Kalau yang jangka pendek itu yang langsung ke CPU. Nah, ini kita bisa lihat pengertiannya atau penjelasannya. Yang jangka pendek ini bertugas menjadwalkan alokasi pemroses di antara proses-proses ready di memori utama. Ya, saran utama penjadwalan ini memaksimumkan kinerja untuk memenuhi satu kumpulan kriteria yang diharapkan. Penjadwalan ini dijalankan setiap terjadi pengalihan proses untuk memilih proses berikutnya yang harus dijalankan. Ya, ini yang jangka pendek. Jadi yang sudah ready gitu ya, apa namanya, baru diproses. Kemudian yang jangka penengah ini harus ada permintaan. Jadi di sini setelah eksekusi selama suatu waktu, proses mungkin ditunda karena membuat permintaan layanan input atau output atau memanggil suatu sistem call. Gitu. Ya, yang jangka menengah ini. Agar ruang memori bermanfaat, maka proses dipindahkan dari memori utama ke memori sekunder agar tersedia ruang untuk proses-proses lain. Aktivitas pemindahan proses yang ditunda dari memori utama ke memori sekunder disebut dengan swapping. Swapping itu pemindahan proses ya, proses yang ditunda dari memori utama ke sekunder. Ini yang menengah gitu ya. Kemudian yang penjadwalan jangka menengah juga menangani proses-proses swapping ya. Kemudian mengendalikan transisi dari suspend to ready proses ya, proses swapping. Ya, itu penjadwalan jangka menengah ya, seperti gambar yang tadi ya. Kemudian begitu penyebab tertunda hilang, maka proses dimasukkan kembali ke memori utama dan ready statusnya. Ya, kalau memang sudah hilang penyebab, kenapa sih bisa tertunda gitu ya? Mungkin karena apa namanya, ada sesuatu ya, misalnya kalau kita lagi ngeprint ya, ini kan kita proses ya, kemudian kita kehabisan kertas misalnya gitu ya, nah itu kan tertunda ya prosesnya masih tertunda ya, masih apa namanya, masih suspend gitu ya statusnya. Nah, kalau misalnya kita sudah masukkan kertas, kemudian kita masukkan lagi, jalankan lagi gitu ya, di kan inputan ya, itu maksudnya inputan, jalankan lagi, itu dia akan jalan lagi prosesnya gitu. Itu contohnya. Kemudian kalau penjadwalan jangka panjang ya, ini bekerja terhadap antrian batch
Jadi dia milih nih dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Ya. Nah, batch di sini kumpulan proses ya, teman-teman. Jadi kalau proses proses itu kalau proses lebih dari satu itu disebutnya batch. Dengan penggunaan sumber daya yang intensif yaitu waktu proses, memori perangkat ya, memori perangkat masukan atau keluaran. Nah, program-program ini berprioritas rendah digunakan sebagai pengisi atau agar pemroses sibuk ya selama periode aktivitas job-job interaktif rendah. Ya, nah ini jangka panjang ya, teman-teman mengatur batch prosesnya. Kemudian sasaran utama penjadwalan jangka panjang ini adalah memberi keseimbangan job-job campuran. Nah, ini dia menyeimbangkan ya, menyeimbangkan proses tentu. Kira-kira sampai sini aman nggak teman-teman? Masuk nggak nih teman-teman? Kalau teman-teman nggak sadar sebenarnya di TC itu ya tidak terlepas dari proses ya teman-teman ya. Benar nggak teman-teman? Aman nggak nih teman-teman nih? Ya, tinggal tidur. Itu ya. Jadi kalau memang saya kurang jelas cara penyampaiannya gitu ya. Lebih mudahnya kita eh eh, kalau mau lihat proses gitu ya. Kalau mau lihat proses itu kan bisa di task manager ya. Di task manager, kemudian cron job. Cron job yang di server ya. Kalau di web server, di website di itu kan dijadwalkan ya. Misalnya jam 12 malam itu backup database. Benar nggak? Yang kayak gitu bukan? Cron jobnya. Iya, Pak. Ya, itu masuknya tetap dia kan dijalankan. Kita kan bikin cron job itu bikin file. Benar nggak? Bikin file yang namanya saya lupa ya nama filenya. Tapi dia ada extensionnya. Kita panggil di itunya di apa namanya? Nih, duh masih ada nggak ya saya? Settingan cron job saya sebentar ya. Jadi dia panggil kita bikin file di server Ubuntu-nya, bentar ya. Kalau masih ada ya teman-teman settingannya. Bentar, bentar, ya. Kita browsing aja. Mungkin ini ya, coba. Kan dia sebenarnya konfigurasinya kan dari cron job ini dengan cron tab ya. Jadi ada aplikasi yang namanya cron tab gitu ya. Ya, jadi ini dia install cronnya ya. Nah, si cron ini kan aplikasi ya. Nah, si cron itu nanti dia baca ya, baca settingan kita nih. Settingan kita misalnya di cron tab E-nya ini ya, ini ya. Ini akan dijalankan sama dia gitu nih. Nah, ini juga termasuk ke dalam proses. Nah, prosesnya
Prosesnya ya, prosesnya dia membaca si aplikasi itu membaca ini nih, jam ini gitu ya. Kemudian dia langsung ngerunning perintahnya gitu. Ini juga termasuk ke dalam proses. Cuman prosesnya itu sudah dijadwalkan menggunakan apa namanya codingan ini. Gitu. Gitu Mas kurang lebih. Nah siapa ini? Mas Muhammad Faris. Oke, terima kasih. Sepertinya kamu programmer ya, Mas Farid. Iya Pak. Oi, programmer apa Mas? Mobile Pak. Mobile. Oh, Pakai pakai apa mobilenya? React Native saya Pak. React, nggak Flutter. Enggak Pak. Eh, kalau Flutter itu bisa, kalau nggak salah ya, Flutter itu bisa mobile, bisa web ya, benar nggak? Iya Pak, betul. Sebenarnya React Native juga sama Pak, bisa web. Bisa ya, React Oh, Native juga ya. oh. Mantap, mantap, sukses ya, Mas. Di mana itu Mas Di kerjanya? Makra Teknologi Indonesia Pak. Makra Teknologi Indonesia. Udah lama? Lumayan sih. Wih, mantap. Udah nggak susah lagi berarti nanti skripsinya ya. Nggak tahu juga Pak. Udah skripsi aja katanya baru semester 2. Ya. Ya. Tapi jangan salah loh teman-teman, kalau misalnya teman-teman apa namanya? eh jago misalnya ya di teknis ya, jago di teknis, bisa ngoding, bisa jaringan, bahkan bisa hack ya di cyber security. Itu kadang ada juga yang kesulitan di dalam penulisan. Jadi, oh saya mau bisa nih bikin aplikasinya, tapi kadang di administrasi gitu ya, di penulisan kata-katanya itu sulit gitu teman-teman. Makanya diharapkan ya apa namanya harus belajar juga gitu nulis gitu ya. Teman-teman harus belajar nulis, tuangkan ke dalam tulisan gitu ya. Ya Pak, termnya suka lupa. Ya, gitu ya. Jadi apalagi di codingan tuh ya, di codingan juga kadang kalau kita nggak biasakan tuh dokumentasi juga tuh ya, itu juga kadang dilewatin. Nah, kayak inilah, kayak misalnya kalau kita bikin satu aplikasi gitu ya, terus disuruh eh, apa namanya, bikin kayak bikin mungkin proposalnya lah ya. Coba bikin proposal aplikasinya gitu. Nah, itu belum tentu bisa tuh teman-teman. Ya, karena kata-katanya itu yang kadang kita kesulitan kalau orang teknis ya. Tapi tapi tidak menutup kemungkinan kalau kita sering gitu ya, sering tuangkan ke dalam kata-kata itu pasti bisa. Karena memang ada teman saya yang seperti itu gitu ya, pengalaman saya gitu ya. Jadi punya teman jago tapi dia pas nulis kata-katanya itu sulit kata dia gitu. Tapi dibiasakan akhirnya bisa. Karena eh, mungkin sehari-harinya teknis aja terus gitu ya, ngoding aja terus, di jaringan aja terus gitu ya, tanpa bikin kata-kata, bikin paparannya gitu ya, kayak bikin apa pendahuluan kayak gitu, pendahuluan proposal kayak gitu ya. Tapi coba dilatih aja. Kemudian mana ini? Oh, di stop ya. Tadi sampai mana ya teman-teman? Ya, strategi ya tadi ya. Ya, strategi. Bentar lagi ya teman-teman ya. Nah, ini strategi penjadwalan. Jadi yang pertama ini non preemptive namanya ya. Run to completion berarti jalankan sampai selesai gitu ya. Nah,
di sini begitu proses diberi jatah layanan pemroses, maka pemroses tidak dapat diambil alih oleh proses lain sampai proses itu selesai. Gitu ya. Jadi ketika kita lagi proses, ya, misalnya kita lagi eksekusi apa gitu ya, nah itu dia nggak akan bisa diambil alih tuh, atau nggak akan bisa disela gitu ya, sampai proses itu selesai dulu. Nah itu namanya non preemptive ya. Non preemptive juga disebut run to completion ya, karena proses yang telah dijadwalkan akan dijadwalkan sampai selesainya atau proses tersebut meminta layanan masukan. Nah, layanan masukan di sini misalnya cancel teman-teman, cancel atau push ya, di push itu ya. Nah, baru dia akan berhenti gitu. Tapi kalau kita diamkan, dia harus selesai dulu. Itu non preemptive. Bisa dibayangkan ya teman-teman ya. Kemudian penjadwalan preemptif ya. Nah, ini saat proses diberi jatah layanan pemroses, maka pemroses dapat diambil alih proses lain yang mempunyai prioritas lebih tinggi berdasarkan kriteria sistem. Nah, kalau ini bisa diambil alih ya. Kemudian pada penjadwalan preemptif, proses dapat disela oleh proses lain sebelumnya ya, dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu layanan pemroses tiba kembali pada proses itu. Ya, ini bisa disela ya. Proses yang disela berubah menjadi state ready gitu. Jadi ready dia yang disela. Jadi kalau misalnya ada 10 proses atau 2 proses gitu ya, yang satunya lebih prioritasnya lebih tinggi, dia akan menyela yang duluan tadi gitu ya. Nah, yang pertama ini tadi akan statusnya akan ready gitu. Kemudian penjadwalan preemptif berguna pada sistem, yakni proses-proses yang perlu mendapat perhatian atau tanggapan pemroses secara cepat. Ya. Jadi harus cepat. Ya. Misalnya pada sistem-sistem real time ya, waktu nyata. Kehilangan interupsi ya, itu interupsi tidak segera dilayani. Ya, dapat berakibat fatal ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cancel nih ya, nah itu nggak dilayanin tuh cancelnya, batalnya gitu ya. Diklik nggak mau gitu ya, terus aja gitu ya, dia diam aja gitu, stuck gitu ya, di cancel nggak bisa gitu ya, atau dia jalan terus gitu ya, kita nggak di, di cancel kok nggak bisa gitu ya, itu akan masalah gitu ya, ketika kita kan cancelnya misalnya berapa kali gitu ya. Nah, itu kan juga termasuk dia sudah baca proses tuh, baca proses tapi tidak dilayani juga gitu. Nah, itu juga akan berakibat fatal. Kemudian pada sistem-sistem interaktif time sharing atau berbagi waktu gitu ya. Penjadwalan preemptif ini penting agar dapat menjamin waktu tanggap yang memadai. Gitu. Jadi yang preemptif ini lebih penting ya, karena bisa menjamin waktu tanggapnya. Nah, kemudian ada peralihan proses, yaitu layanan pemroses dari suatu proses beralih ke proses lain. Nah, itu memerlukan overhead, karena banyak tabel yang dikelola. Maksudnya overhead itu berlebih ya. Nah, agar penjadwalan preemptif menjadi efektif, banyak proses harus berada di memori utama sehingga proses-proses tersebut dapat segera running begitu diperlukan. Ya, jadi menyimpan banyak proses yang tidak running di memori utama merupakan suatu overhead. Jadi jangan sampai apa yang tidak running atau yang masih ready itu disimpan di memori utama, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ini algoritma penjadwalan. Ya, algoritma yang menerapkan strategi non preemptif ya. Ini yang non preemptif ya. Berarti yang tidak bisa disela. Preemptif. Ini ada FIFO atau FCFS, teman-teman. Ada yang tahu? First in, first out atau first come, first serve. Ada yang tahu nggak? Tahu dong. Tahu ya? Tahu nggak nih? Sampai jam berapa kita teman-teman? Oh, sampai jam. 21. Ah,
21. Jam 9. Iya, Lanjut sampai jam 9 berarti ya. Masih mengikut. masih melek nih. Kita masih kerja Sebelah sambil kiri melek, sebelah kanan merem, Pak. kita masih sambil kerja, Pak. Oh, siap. Siap. Nggak khawatir saya ditinggal tidur gitu maksudnya. Aman, aman. Karena sudah setengah 9. Gitu ya. Jadi ada yang tahu first in first out? Dari namanya aja udah ketahuan ya. Ada yang chat. Football. Oke, siap. Jadi kalau first in first out itu kan siapa yang pertama masuk gitu ya, dia yang keluar, atau pertama datang dia yang dilayani gitu ya, first come first serve ya. Jadi kalau kalau logiknya itu kayak eh, apa ya, antrian mesin ATM juga bisa gitu ya. Kemudian kalau di aplikasi di point of sales gitu ya, kalau pakai algoritma Vivo, misalnya kita belanja barang itu tanggal 1 ya, pulpen tanggal 1, kemudian belanja lagi di tanggal 6, eh, pulpen juga sama. Nah, itu akan kita keluarkan dulu yang tanggal 1 gitu. Ya, sistem pergudangan Ya, lah ya, sama ya. sistem pergudangan. Betul, betul. Jadi dia harus yang pertama masuk dulu, yang pertama belanja dulu lah gitu ya, yang harus dikeluarkan gitu. Jangan sampai yang baru belanja kita keluarkan gitu ya, karena nanti akan expire ya, yang yang sudah beli lamanya, yang pertama beli kita gitu ya. Nah, itu Vivo. Mungkin teman-teman sudah paham secara pengalamannya ya. Nah, kemudian penjadwalan Vivo ini merupakan penjadwalan tidak berprioritas dan penjadwalan dengan ketentuan-ketentuan paling sederhana ya. Jadi ini yang paling sederhana memang. Ya, jadi dia tidak berprioritas, jadi siapa yang duluan aja gitu ya, itu akan mendapatkan jatah prosesnya, waktu pemroses apa akan dilayani gitu ya. Jadi proses ini diberi jatah waktu pemroses diurutkan berdasarkan waktu kedatangan ya. Kemudian pada saat proses mendapat jatah waktu pemroses, proses dijalankan sampai selesai. Nah, penjadwalan ini dikatakan adil dalam arti resmi ya. Adil nih dia karena dia antri gitu ya. Kemudian proses yang pertama datang ya dia yang akan dilayani gitu ya. Tapi kekurangannya dinyatakan tidak adil karena proses-proses yang perlu waktu lama membuat proses-proses lainnya menunggu. Betul nggak? Jadi kalau misalnya ada 10 proses gitu ya yang lagi ngantri ya. Kemudian yang pertama nih, yang pertama masuk ini bisa 1 jam teman-teman, prosesnya misalnya ya. Nah, yang 9 ini kan harus nunggu nih, yang ini selesai, itu ya. Jadi yang mungkin yang lebih penting kita kita butuhkan buru-buru gitu ya, itu malah nunggu yang ini, nunggu yang butuh waktu lama. Nah, itu kurang efektif ya teman-teman. Kalau di PC-nya misalnya kita eh, yang proses berat itu tadi ya, misalnya kita buka aplikasi yang berat tadi ya. Kalau first in first out gitu ya, kalau misalnya kita harus nunggu dia selesai kebuka dulu gitu ya, kita mau buka aplikasi lain gitu ya, buset, baru dibanting itu laptopnya ya. Heeh. Terus apa namanya, lama gitu nungguin aplikasi dibuka dulu, terus kita mau ngetik yang lain pakai Microsoft Word nggak kebuka gitu ya karena nunggu yang itu tadi gitu ya. Itu kebayang ya teman-teman ya. Kalau gudang makanan menghindari kadaluarsa, betul ya. Terima kasih. Kemudian ada SJF, shortest job first. Jadi dari sini dari waktu terpendek ya. Itu yang pertama. Jadi penjadwalan SJF ini merupakan penjadwalan yang dapat dikatakan sebagai berprioritas. Nah, ini prioritasnya dari waktu terpendek, kalau dari namanya ya. Di SJF, prioritas diasosiasikan dengan masing-masing proses dan pemroses dialokasikan ke proses dengan prioritas tertinggi. Proses-proses dengan prioritas yang sama akan dijadwalkan secara FIFO. Nih, kalau prosesnya sama,
ya prioritasnya. Misalnya waktunya sama nih, itu akan secara FIFO. Kemudian penjadwalan ini mengasumsikan waktu jalan proses sampai selesai atau waktu lamanya proses diketahui sebelumnya. Mekanisme penjadwalan HCF adalah lebih dulu menjadwalkan proses dengan waktu jalan terpendek sampai selesai. Jadi dia sudah ada hitungannya ya, udah ada asumsinya. Kira-kira waktunya si proses ini harus berapa lama, gitu ya. Nah, setelah proses itu selesai, maka proses dengan waktu jalan terpendek berikutnya akan dijadwalkan. Gitu. Jadi dia ngitung dulu nih waktunya, waktu yang dibutuhkannya. Kira-kira butuh berapa lama nih, gitu ya. Nah, yang terpendek lah yang akan didahulukan. Oke, itu SJ. Kemudian HRN, ini Highest Ratio Next. Nah, ini strategi penjadwalan dengan prioritas proses. Tidak hanya fungsi waktu layanan ya, tapi juga jumlah waktu tunggu prosesnya. Begitu proses mendapat jatah pemproses, proses berjalan sampai selesai. Algoritma ini adalah pengembangan dari SJF, non-preemptif dan penjadwalan berprioritas dinamis. Kalau ini dinamis ya teman-teman. Jadi ya dari yang SJF, dia ngitung waktunya berapa lama, kemudian dia juga ngitung jumlah waktu tunggunya gitu, loadingnya berapa lama kira-kira gitu. Nah itu Highest Ratio Next gitu. Nah ini juga sama ya, termasuk ke dalam algoritma penjadwalan. Ada lagi multiple feedback QU ya. Ini algoritma ini mengizinkan proses untuk pindah antrian. Ini boleh, bila boleh pindah nih gitu ya. Nah, jika suatu proses menyita CPU terlalu lama, maka proses itu akan dipindahkan ke antrian yang lebih rendah. Jadi kalau misalnya sudah kebaca nih, oh ini bakal lama nih gitu ya, ngabisin memori utamanya nih, terlalu lama nih gitu ya, dia akan dipindahkan ke antrian yang lebih rendah, ke bawahnya misalnya gitu ya. Yang tadinya di depan, dia akan ke belakang. Nah, hal ini menguntungkan proses interaksi karena proses ini hanya memakai waktu CPU yang sedikit. Gitu ya. Jadi yang tadinya bakal terlalu lama itu akan diturunkan. Itu multiple feedback QU ya, antrian. Nah, kemudian ini ada algoritma, teman-teman. Ini ada algoritma yang menerapkan strategi preemptif. Kalau misalnya dari seorang programmer, teman-teman, ya, dari sini aja kita bisa lihat logika berpikir ini ya, si programmer ya. Nih, misalnya, aduh, mana ya? Nih, di sini kan algoritma nih. Begitu proses diberi jatah layanan pemroses, maka pemroses tidak dapat diambil alih oleh proses lain sampai proses itu selesai. Ini logik dong, benar nggak? Yang suka programming, ini kondisi ini. Jadi kalau misalnya dia belum selesai prosesnya itu, ya, itu dia nggak akan bisa nggak akan bisa diambil alih tuh, nggak akan bisa disela, nggak akan bisa eh, ya disela, kemudian nggak akan bisa diberhentikan gitu ya. Gitu. Nah, ini juga logik teman-teman ya, logika. Ini round robin. Jadi si penjadwalan ini gitu ya, merupakan penjadwalan tanpa prioritas kalau round robin ya. Semua proses dianggap penting dan diberi jumlah waktu pemproses yang disebut kuanta atau kuantum ya, atau time slice ya, di mana proses itu berjalan. Nah, kalau ini ya, algoritma round robin ini dia
ada timernya ya. Pakai hitungan kuantum, time kuantum ya. Nah, jadi kalau sudah di set timernya kira-kira berapa kuantum ya. Jadi nanti akan ada pengalihan. Jadi ada dua gitu ya, ada dua. Jadi kalau misalnya yang lebih rendah atau lebih sedikit, misalnya 1 kuantum, itu dia akan langsung eh, apa ke sini gitu ya, akan ke sini, sorry ya. Dari sini dia akan langsung ke sini gitu ya. Tapi kalau misalnya lebih dari 1 kuantum tadi gitu ya, atau lebih gede gitu ya, nah ini akan dipindahkan ke antrian pada posisi paling belakang. Gitu. Jadi yang ini duluan, walaupun dia datang duluan nih, yang ini akan dialihkan dulu ke sini gitu ya. Nah itu round robin, teman-teman. Kurang lebih seperti itulah. Ya. Jadi di sini ada time kuantum ya, yaitu suatu satuan waktu. Ya. Time kuantum inilah yang menentukan proses mana yang akan dikerjakan, gitu ya, oleh CPU. Itu kurang lebih seperti itulah apa namanya penjelasannya, teman-teman. Kemudian di sini ada shortest remaining first. Nah, pada algoritma ini setiap proses yang ada di QU ya akan dieksekusi berdasarkan burst time terkecil. Hal ini mengakibatkan waiting time yang pendek untuk setiap proses dan karena hal tersebut maka waiting time rata-ratanya juga menjadi pendek. Sehingga dapat dikatakan bahwa algoritma ini adalah algoritma yang optimal. Jadi di sini shortest ya. Jadi setiap proses yang ada di RIDI itu akan dieksekusi berdasarkan time terkecilnya. Gitu. Jadi ini lebih dari adil juga gitu ya, karena kalau misalnya ini sudah beberapa perhitungan lah gitu ya, sudah ada time terkecilnya gitu ya, kemudian akhirnya waiting time-nya pendek gitu. Kalau misalnya kita urutkan berdasarkan time terkecil, gitu ya. Kebayangkan kalau misalnya kalau yang lebih lama duluan gitu ya, yang butuh waktunya lebih lama duluan, itu kan kita harus nunggu. Gitu. Tapi dia bisa menyela. Gitu ya. Itu shortest remaining first. Kemudian ada priority scheduling. Nah ini merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Nah prioritas ini ya ada karakteristiknya, ada time limitnya, ya, ada memory requirement-nya, kebutuhan memorinya berapa, ada akses filenya, ada perbandingan antara I/O burst dengan CPU burst-nya gitu ya. Ada tingkat kepentingan prosesnya gitu. Nah, ini beberapa karakteristiknya. Tapi yang biasa kita tahu itu time limitnya, memorinya butuh berapa gitu ya. Itu yang standarnya, teman-teman. Itu priority scheduling. Kemudian ini juga priority scheduling ya. Dapat dijalankan secara preemptif maupun non preemptif. Pada preemptif, jika ada suatu proses yang baru datang memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada proses yang sedang dijalankan, maka proses yang sedang berjalan tersebut dihentikan lalu CPU dialihkan untuk proses yang baru datang. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang lebih prioritas ya, itu akan dihentikan. Kemudian sementara itu pada non preemptif, proses yang baru datang tidak dapat mengganggu proses yang sedang berjalan, tetapi hanya diletakkan di dalam QU. Nah, kalau ini walaupun dia non preemptif itu kan tidak bisa dihentikan ya, tidak bisa dihentikan, tapi dia dialihkan ke dalam antrian QU. Ya. Nah, contohnya ini kita lihat di sini ada tabel proses 1 dan 4, ya kan. Kemudian durasinya ada 6, 8, 7, 3 gitu ya. Kemudian di sini di bawah ada waiting time-nya. P2 itu 0, P4 8, P3 11, P1 18. Nah, kira-kira yang prioritas itu yang proses berapa, teman-teman? Yang prioritas ya.
Jadi yang P2 ya teman-teman ya. Ya, jadi yang P2 tuh. Jadi yang waiting time-nya 0. Jadi nggak perlu nunggu waiting time itu ya. Jadi P2 itu prioritasnya pertama, kemudian yang kedua itu yang P4 ya. P4 itu waiting time-nya 8. Kemudian yang ketiga itu P3 dan baru P4. Nah, itulah priority scheduling, teman-teman. Jadi mana dulu nih yang harus diprioritaskan? Nah, perhitungannya seperti ini. Kemudian ada rata-ratanya juga waiting time itu ya semua dijumlahkan kemudian dibagi dengan berapa proses. Ya. Kemudian ada GS ya, Guaranteed Scheduling. Ini merupakan penjadwalan preemptif yang menggunakan prioritas dinamis. Memberi daya pemrosesan sama untuk membuat dan menyesuaikan performa. Jika ada N pemakai sehingga setiap proses atau pemakai akan mendapatkan 1/N dari daya pemroses CPU. Jadi kalau ada 10 ya 1/10 gitu ya. Ini garansi, kayak garansi gitulah. Nah, selesai teman-teman. Tapi ada tugas teman-teman. Ya, Apa tuh Pak? itu tugasnya. Sebutkan paling sedikit 3 sistem operasi yang Anda ketahui. Jelaskan masing-masing perbedaannya. Kemudian upload tugasnya di e-learning dan dipresentasikan pada pertemuan pertama setelah UTS, pertemuan 9. Masih lama teman-teman, uploadnya di pertemuan 9. Uploadnya di pertemuan 9. Kemudian, ini kayaknya kecil ya, suara saya jelas nggak? Kemudian presentasinya juga di pertemuan 9. Sampai sini ada yang tanyakan? Tugas? Nah, Dikumpulkannya apa Pak? PPT atau Word gitu Pak? PDF yang penting. Jadi mau formatnya PDF, Sebutkan mau paling sedikit 3 ya 3. posisi. Oke. Oke, gampang lah ya. Gampang. Siap. Jadi formatnya PDF, bisa dari Word, bisa dari PowerPoint gitu ya, terserah ya. Nah, tapi saya minta ini jauhi dari Linux, Windows, macOS. Bisa nggak? Bisa dong. Bisa, Pak. Waduh. Bisa. Selain itu ya ACC, Pak. Pak. Selain ACC. itu, oke. Ya, ya kan 3 itu mah gampang kali ya teman-teman tahu lah. Linux, Pak, apa lagi Pak ACC. tadi sorry? Linux, Windows, macOS. Itu jangan kali. Ya nggak? Saya mau Udah cari. terlalu umum ya. Iya, saya mau cari teman-teman lebih kreatif ya. Karena semester kemarin tuh itu semua gitu. Ada beberapa aja yang yang berbeda. Teman-teman bisa berkreasi gitu. Maksudnya eh, lain daripada yang lain gitu ya. Misalnya, Itu udah ada yang jawab itu. oh udah ada yang jawab. Mana itu? Pak Unix, Iris. BSD, FreeBSD. Kalau boleh silahkan. Nah, silakan presentasi langsung. Silakan. Boleh, Pak. Open WRT, Pak. Open WRT, terus ini deh, aku mah jangan banyak-banyak sih Open WRT, Ubuntu, sama Mikrotik selesai sih. Iya, boleh. Atau Itu juga. Juniper boleh. Ya, boleh. Karena kan gini, pasti di antara teman-teman tuh ada yang nggak tahu itu apa sih, FreeBSD buat apa sih gitu ya. Tapi kalau Windows, Linux, macOS mah udah pada tahu ya kan. Iya udah umum. Iya, udah umum ya kayak terus PlayStation kan ada OS-nya juga tuh. Mana nggak? Ya kan Ada, ya Pak. Mas Andi ya. Oke, jadi silakan berkreasi, eh, mencari ya atau ya yang teman-teman tahu lah gitu ya. Kalau nggak tahu Uploadnya browsing. kok ke e-learning, ke LMS maksudnya ya. Oh iya, ini masih yang lama teman-teman. Ini saya masih yang lama, terus saya ganti ya. Nanti dibikin itu aja paling lembar unggahan. Iya, ada unggahan nanti. Udah ada sih, cuman belum dibuka. Oh siap. Udah udah disiapkan rumahnya, cuman belum dibuka.
Andi Karena mah OpenWRT aja lah Pak. Bikin aplikasi sendiri, bikin sistem operasi sendiri pakai OpenWRT. widih, keren aman. Boleh Mas Andi. Ntar ajarin kita. Mau nggak? Waduh, berat itu Pak. Caranya, bener nggak teman-teman? Gimana caranya bikin sebuah operasi itu? Ya, Boleh Pak. Siap. oke, siap. Saya tagih nanti ya, Mas Andi. Oke, ada lagi teman-teman? Nggak ada Pak, udah malam Pak, ngantuk. Saya masih di kampus juga ini. Nggak ada. Kalau nggak ada, kita foto dulu dong. Tadi saya lupa. Nggak foto lagi. On cam dulu boleh nggak? Ya, udah saya Boleh, matanya. Tadi saya Kamera lupa. saya rusak, Pak. Iya, nggak apa-apa. Yang rusak nggak apa-apa. Kameranya jelek Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yuk, kita on cam dulu sebentar. Absennya di mana, Pak? Hah? Absennya di mana, Pak? Absennya itu download materi. Download materi. Pertemuan Iya, 4. Oh, Iya. Sekarang pertemuan 4. Jangan lupa teman-teman download materi ya absennya ya. Karena saya nggak panggilin Sudah, satu-satu. iya. Ya, yang sudah terima kasih ya. Yang belum silakan. Udah ini yang open cam ini doang. 1, 2. Ada lagi? Pak. Yuk, on cam yuk. Sebentar yuk. Baru di Iya, tuh pada ganteng-ganteng kan tuh. Ada yang baru jalan oh. Mas David. Di kereta ya, Mas? Di mana sih? Iya, Pak, di kereta Parung Panjang. Iya, di kereta. Parung Panjang ya. Oke, 1, 2, 3. Mana? 1, 2, 3. Bentar, halaman 2-nya. Oke, terima kasih teman-teman. sama-sama, Pak. Saya akhiri ya teman-teman untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf atas kekurangan atau kesalahan yang saya sampaikan. Jangan lupa jaga kesehatan teman-teman. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Izin close ya Izin, Lin. Pak. Ya, terima